Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa RIS TV dimanapun Anda berada, disebutkan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi tentang sebuah kisah di mana diceritakan bahwasanya suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang yang sedang ditimpa musibah. Satu orang datang kepada beliau mengadu tentang kekeringan yang lama dan berkepanjangan. Hujan sudah lama tidak turun, tumbuhan mati kekeringan, hewan mati kehausan. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri untuk meminta solusi apa yang diberikan sehingga Allah menurunkan hujan dari atas langit. Kata Imam Hasan Al-Basri kepada orang yang tadi mengadu tentang kekeringan, kata beliau, istighfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Tidak selang beberapa lama, datang lagi orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kemiskinan yang dia alami. Hidup sudah lama, berpuluh-puluh tahun, tapi tetap masih dalam kemiskinan dan kemelaratan. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri untuk meminta solusi apa yang diberikan sehingga hidupnya berubah menjadi orang yang berada. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Tidak lama lagi datang kepada Imam Hasan Al-Basri seorang yang mengadu tentang kemandulan yang dia alami. Sudah menikah, sudah berumah tangga sekian lamanya, namun belum juga punya keturunan. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mengadu dan sekaligus meminta solusi apa yang diberikan sehingga Allah memberikannya keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Lalu sahabat Imam Hasan Al-Basri yang bernama Ar-Rabi bin Sabih, yang saat itu berada di sisi beliau, bertanya penuh keheranan. Kata beliau, sa'aluka bimasailin syatta wa ajabtahum bijawabin wahidin wa huwal istighfar. Wahai Imam Hasan Al-Basri, mereka datang kepadamu dengan permasalahan yang berbeda. Satu, mereka mengadu tentang kekeringan. Yang kedua, mereka mengadu tentang kemiskinan. Yang ketiga, mereka mengadu tentang kemandulan. Lalu mengapa jawaban kamu hanya satu, yaitu istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, ma qultu min indi syai'an. Dengar, aku mengatakan ini bukan dariku, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman dalam surat Nuh, hikayatan an Nuh. Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa balasannya? Dalam ayat berikutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Itu saja, masih ada lagi. Dalam ayat berikutnya, wa yumdidkum bi amwali wa banin,
Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan keturunan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yumdid yang maknanya bukan hanya memberi, melainkan lebih dari itu. Allah akan memperbanyak harta dan keturunan. Bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menjadikan orang-orang yang beristighfar untuk mereka kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Pemirsa Riz TV dimanapun Anda berada, itulah istighfar yang dengannya Allah menurunkan hujan dari atas langit, yang dengannya Allah akan memperbanyak harta dan keturunan, yang dengannya Allah akan bukakan pintu keberkahan selebar-lebarnya. Maka sudah sangat pantas bila mana kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Riz TV dimanapun Anda berada, kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, senda gurau, bukan. Melainkan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan satu tujuan mulia. Apa itu? Ya, kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja. Dan kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang sering banyak melakukan kelalaian, tentu kita banyak sekali kekurangan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Maka dari itu sudah sangat pantas bagi kita semuanya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan dosa, yang kerap kali berbuat zalim, entah itu zalim terhadap diri kita, terhadap orang lain, ataupun terhadap Allah, maka sudah sangat pantas bagi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi SAW, yang mana beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu, pun beliau tetap beristighfar. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaih fil yaum mi'ah marah." Atau kama qala. Nabi SAW bersabda, "Wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya saya," kata Nabi, "beristighfar, bertobat dalam sehari 100 kali." Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar dalam setiap waktunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma ra'aitu ahadan akthar an yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, belum pernah aku melihat seorang yang lebih banyak untuk membaca istighfar, membaca astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya. Nabi SAW telah dijamin untuk masuk surga. Tidak ada orang yang lebih takwa dari Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan istighfar. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sehebat apapun amalan Anda, sehebat apapun sedekah Anda, sehebat apapun puasa dan salat Anda, tapi jangan pernah untuk meninggalkan istighfar. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayat Nabi SAW, beliau berkata, "Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam
wa huwa mustanidun ilayya yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau duduk di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sambil berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Allahumma arhamni, ya Allah, kasihilah aku, sayangilah aku. Wa alhiqni birrafiq, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang telah dijamin untuk masuk surga, yang telah diampuni dosa-dosanya, yang tidak ada orang yang lebih bertakwa dari beliau pun tetap beristighfar, maka tentu bagi kita seyogyanya untuk tetap beristighfar setiap hari, setiap saat, dan dalam setiap keadaan, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.